Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang jarum rajut terbaik. Kira-kira ada nggak ya jarum rajut terbaik? Nah, seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta follow semua sosial media kami ya. Nah, bagi flower semua yang memang tertarik dengan dunia merajut atau yang baru mulai merajut, jangan lupa untuk selalu cek playlist dari Autumn Flower ya. Karena di playlist tersebut tuh banyak banget nih teman-teman. Jadi ada dari review benang, kemudian ada tutorial, kemudian ada tips, dan ada juga review alat. Jadi teman-teman harus cek playlist dari Autumn Flower ya. Dan bagi teman-teman yang berada di area Surabaya dan sekitarnya, boleh banget nih mampir ke Autumn Flower Studio. Nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa langsung aja datang, kita bisa ketemu dan ngobrol dan sharing tentang rajut-merajut. Oke, berbicara tentang jarum rajut nih teman-teman. Jadi jarum rajut itu bisa dari berbagai jenis bahan ya teman-teman. Jadi ada yang berhandle, ada yang aluminium aja, ada yang terbuat dari bahan bambu seperti itu. Kemudian dari ukurannya pun banyak banget. Jadi ada yang ukuran dari rendah, kemudian ada yang medium, dan ada yang jumbo juga. Jadi benar-benar banyak banget variasinya. Nah, di sini saya mau membahas jarum rajut dari 3 brand ternama yang sangat populer di Indonesia. Yang pertama ini adalah Clover. Jadi di sini saya punya yang Clover Soft Touch dan Clover Amor. Kemudian yang kedua ini adalah Tulip. Ini adalah Etimo Pink setnya yang Tulip. Dan yang ketiga ini adalah Hamanaka set seperti ini. Nah, di antara ketiga brand ini, mana ya kira-kira jarum rajut yang terbaik? Jawabannya nanti di akhir video nih akan saya beri kesimpulan. Nah, teman-teman stay tune terus ya. Bagi saya pribadi, saya tuh menggunakan semua jarum rajut ini ya teman-teman. Dan semuanya ini adalah jarum rajut yang sangat nyaman. Dan tetapi berbagai brand ini itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri ya teman-teman. Seperti kayak Clover itu dia mengeluarkan yang soft touch itu bentuknya pipi. Kemudian yang Amor itu dia menggunakan handle-nya dari bahan silikon. Untuk yang Tulip, kalau dari Etimo itu biasanya handle-nya adalah silikon dan dia memang ukurannya lebih panjang daripada Tulip. Nah, biasanya kalau misalnya untuk teman-teman yang gripnya atau tangannya lebih besar, itu mungkin lebih nyaman menggunakan Tulip itu ya. Kemudian yang terakhir Hamanaka ini yang unik juga karena dia handle-nya itu berbentuk segitiga. Jadi itu memang sangat ergonomis banget. Jadi ke semua brand itu mempunyai karakteristik masing-masing dan itu memang membantu kita untuk merajut nih teman-teman. Nah, untuk mengenai lebih detail tentang fitur-fitur dari jarum rajut tersebut, itu pernah saya bahas lebih detail ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi, teman-teman bisa langsung cek aja di video sebelumnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan apakah ada jarum rajut yang paling nyaman atau yang paling baik? Jawabannya adalah jarum rajut yang terbaik itu adalah yang paling sesuai dan paling nyaman dengan teman-teman. Memang terdengar normatif ya teman-teman, tetapi ini adalah salah satu kejadian nyata. Jadi kalau misalnya saya paling suka nih menggunakan Clover Soft Touch, nah bagi teman saya itu kalau Clover Soft Touch ini malah bikin tangannya lecet dan cedera. Dia lebih cocok menggunakan Hamanaka yang gripnya itu berbentuk segitiga. Karena bagi dia Hamanaka yang gripnya seperti itu yang segitiga itu membantu banget supaya tangannya itu tetap stay gitu ya. Dan ketika ngerajut itu dia nggak terlalu ngotot seperti itu. Dan itu sangat membantu dia dalam ngerajut dan juga jadi bikin lebih cepat seperti itu. Dan bagi saya kalau misalnya menggunakan Tulip itu kadangkala juga tidak terlalu nyaman karena dia lehernya itu sangat panjang gitu ya teman-teman. Jadi kadang itu tidak sesuai dengan workflow saya. Nah, ini ada salah satu juga cerita dari teman crafter saya, malah dia tuh lebih suka yang hakpennya itu polosan aja gitu, yang seperti aluminium seperti itu. Jadi dia tidak suka yang berhandle karena bagi dia kalau yang aluminium itu lebih ringkes dan lebih enak pegangannya. Nah, itu adalah beberapa contoh bahwa jarum rajut itu memang harus yang sesuai dengan teman-teman. Karena itu juga berpengaruh dari faktor fisiologis kita. Jarum yang mahal dan dari merek ternama itu belum tentu cocok dengan teman-teman. Saran saya sih teman-teman harus cobain dulu nih berbagai macam jarum. Jadi misalnya nggak harus beli juga nih, teman-teman bisa meminjam dari teman-teman crafter atau teman-teman satu komunitas gitu ya. Coba-coba atau ke tokonya dan megang jarumnya supaya bisa dapat gripnya seperti itu. Nah, nanti dari situ teman-teman akan tahu nih kira-kira jarum rajut mana yang sangat cocok dengan teman-teman.
Nah, itu tadi sedikit tips dari saya. Jadi teman-teman jangan berkecil hati ya kalau memang teman-teman itu cocoknya menggunakan jarum rajut yang budget, yang harganya murah seperti itu. Karena di sini adalah yang terpenting soal kenyamanan, jadi bukan soal gengsi ya teman-teman. Karena bagi saya perumpamaannya dalam memilih jarum rajut itu mirip-mirip seperti Harry Potter ketika memilih tongkat sihirnya. Jadi itu memang jodoh-jodohan ya teman-teman. Sekarang giliran saya nih yang tanya, kira-kira jarum rajut apa yang terbaik menurut teman-teman? Boleh share ceritanya di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekian dulu tips dari saya. Semoga ini membantu teman-teman semua dalam menemukan jarum rajut yang paling sesuai. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa teman-teman. Dadah!